Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Dalam hal ini, informasi terkait yaitu tentang honorer, P3K, tunjangan profesi guru, dan seleksi CPNS P3K. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer karena ini adalah hal penting menyangkut masa depan Bapak Ibu honorer Sanair. Dan sebelum masuk pada informasinya, simak videonya jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya, yaitu tentang solusi penyelesaian honorer telah ditemukan oleh pemerintah melalui Menpan RB dengan dua cara. Nah, apa ini solusinya Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Akhirnya, solusi nasib tenaga honorer menjelang penghapusan tahun 2023, tepatnya yaitu 28 November 2023 ke depan, bisa melalui dua hal berikut. Jadi, ada yang jadi pegawai negeri sipil. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu. Menjelang tahun baru 2023, nasib tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara, sebelum adanya penghapusan hingga kini masih diupayakan pemerintah agar segera diselesaikan. Seperti kita ketahui, pada tahun 2023, kabarnya pemerintah akan melakukan penghapusan tenaga honorer atau menghapus non-aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga Badan Kepegawaian Negara telah mengupayakan untuk melakukan pendataan tenaga honorer di setiap instansi pemerintah guna mengetahui jumlah non-aparatur sipil negara yang bekerja. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa pendataan non-aparatur sipil negara yang dilakukan tersebut bukan untuk mengangkat tenaga honorer jadi aparatur sipil negara, melainkan hanya sebatas untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang sedang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Nah, Bapak Ibu, jangan kecewa atau jangan pesimis dengan kalimat ini, karena walaupun dalam hal pendataan bukan bertujuan untuk mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, tetapi ingat bahwa sesuai dengan informasi yang beredar akhir-akhir ini, yang mengatakan bahwa pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan non-ASN BKN adalah langkah awal pemetaan tenaga honorer dalam rangka mensukseskan kegiatan pemerintah untuk mensejahterakan seluruh honorer di tanah air. Jadi, jangan kecewa karena memang penataan honorer adalah langkah awal pemetaan, sehingga dalam hal perekrutan nantinya, Bapak Ibu honorer itu bisa dipetakan berdasarkan masa kerja dan usia, demikian dengan hal lainnya, misalnya kualifikasi akademik dan seterusnya. Dengan demikian, maka masih banyak dari tenaga honorer yang masih belum merasa tenang tentang nasib penghapusan non-aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Baru saja ada kabar gembira dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tenaga honorer tentang rencana pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara menjadi pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2023 ini. Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa pemerintah telah memastikan
pengangkatan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di tahun 2023 melalui dua jenis pengadaan aparatur sipil negara atau pengadaan ASN. Adapun upaya pemerintah dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil maupun P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dilakukan melalui dua hal, yaitu seleksi P3K dan seleksi CPNS tahun 2023 tahun ini. Pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2023. Ini jelas Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada hari Senin 26 Desember 2022. Nah, Bapak Ibu, ini adalah merupakan satu kabar gembira karena memang salah satu solusi yang paling tepat ditempuh oleh pemerintah dalam hal penanganan kasus honorer ini, yaitu dengan melakukan seleksi ASN, baik P3K maupun calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Pada rekrutmen P3K dan CPNS tahun 2023 ini, Menpan RB menyebutkan ada 4 arah kebijakan pada pengadaan ASN yang salah satunya adalah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer atau masalah non-aparatur sipil negara. Jadi terdapat hal yang berbeda pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan calon pegawai negeri sipil di tahun 2023, yaitu terkait arah kebijakan yang akan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh perkembangan transformasi digital. Saat ini, pemerintah sedang melakukan analisis jabatan yang dapat terdampak oleh perkembangan digital tersebut. Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman. Ini jelas Menpan RB. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini adalah Menpan RB, menyampaikan satu penjelasan bahwa akan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan serta pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait penetapan formasi yang akan diusulkan. Berdasarkan usulan tersebut, dari kementerian, lembaga, dan Pemda akan ditetapkan bahwa formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN, ucap Menpan RB. Itulah informasi terbaru seputar nasib pengangkatan tenaga honorer jelang adanya penghapusan non-ASN pada November tahun 2023 ini. Dengan demikian, upaya pengadaan ASN melalui CPNS dan P3K 2023 diharapkan Menpan RB agar dapat menyelesaikan masalah nasib honorer menjelang penghapusan untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, ada satu informasi tambahan selain daripada apa yang telah disampaikan tadinya. Banyak di zaman sekarang honorer itu sedang gelisah, ya. Bahkan koncer-kancer mencari keselamatan kira-kira bagaimana nasibnya di tahun 2023 atau tahun 2024 setelah penghapusan. Nah, ini satu informasi yang dapat dipercaya yang dikutip oleh Berita Soloraya, yang mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut jika tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Surabaya dihapus, maka akan meningkatkan pengangguran. Dengan demikian, Eri Cahyadi memutuskan untuk tetap mempertahankan tenaga honorer atau non-ASN tersebut. Nah, ada apa ini tetap dipertahankan Bapak Ibu? Karena secara logis, ini pemerintah di Surabaya, dalam hal ini pimpinan pemerintahnya adalah Pak Eri Cahyadi, mempertimbangkan tentang tingkat pengangguran yang akan bertambah ketika honorer ini diberhentikan tanpa solusi pengangkatan. Beliau mengatakan, katanya, saya mengatakan tidak bisa kalau ini non-ASN dihapus. Kalau dihapus, maka otomatis akan meningkatkan pengangguran di kota Surabaya. Sehingga saya pertahankan tenaga itu, ungkap Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Pak Eri menyebutkan bahwa 2021 lalu, pemerintah kota dan DPRD Surabaya telah mendapatkan peringatan keras dari pemerintah pusat karena ke depan, jumlah tenaga non-ASN yang termasuk outsourcing di kota Surabaya mencapai 24.000 lebih. Jadi, melihat pada hal tersebut,
Eri menyebut bahwa berangkat dari situ, beliau menyadari bahwa kebijakan yang selama ini diterapkan di pemerintah Kota Surabaya masih kurang pas. Hal tersebut karena pegawai di lingkup pemerintah yang ada adalah tenaga ASN dan non-ASN. Sehingga dalam hal pembayaran gaji tenaga honorernya mengacu pada sejumlah peraturan. Sejak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menerima surat dari Menpan RB nomor B garing 2060 garing M.SM.01.00 2022 tertanggal 14 Oktober 2022, usulan pemerintah kota ingin tetap memberdayakan tenaga outsourcing tanpa pihak ketiga akhirnya disetujui dengan sejumlah ketentuan. Eri mengungkapkan, sejak ia menerima surat tersebut, pemerintah kota tidak boleh lagi menambah tenaga honorer atau non-ASN yang sesuai dengan jabatan ASN. Kalaupun boleh menambah atau merekrut tenaga honorer, itu yang termasuk kategori tenaga penunjang seperti petugas kebersihan, keamanan, dan sopir. Sejak menerima surat ini, pemerintah kota tidak boleh lagi menambah tenaga non-ASN yang sesuai jabatan ASN. Kalau boleh menambah itu yang tenaga penunjang seperti petugas kebersihan, keamanan, dan sopir, ungkap Eri. Tidak sampai di situ, ke depan tenaga honorer atau non-ASN pemerintah Kota Surabaya akan terbagi dalam dua kategori. Adapun kategori yang dimaksud adalah tenaga penunjang dan tenaga non-penunjang. Jadi kedua kategori honorer ini pun telah ditentukan perhitungan besaran gajinya berdasarkan surat Kemenpan RB. Dalam mekanisme gaji bagi tenaga non-penunjang, Eri menyebut besaran gaji yang diberikan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, hingga seberapa besar tanggung jawabnya. Jadi ini informasi Bapak Ibu tentang solusi yang ditempuh oleh pemerintah tentang nasib honorer setelah penghapusan, dan ini salah satu contohnya yaitu Kota Surabaya, yang mana wali kotanya Pak Eri Cahyadi yang selalu dan tetap mempertahankan tenaga honorernya tanpa dihapus. Jadi kita bersyukur kalau memang seperti ini di daerah lain, honorernya juga tetap dipertahankan demi keselamatan kerja dan demi kesejahteraan honorer, demikian dengan keluarganya. Karena memang dengan pekerjaan maka kesejahteraan ada. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.